Silakan, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Seraya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya bahwa pada yang ini kita bisa melakukan video conference dengan latihan virtual PCT Jabar yang ke-6. Lebih dahulu saya sampaikan terima kasih kepada host yang telah membuka acara kegiatan ini, dan saya sampaikan juga terima kasih kepada Ibu Moderator telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ada itunya? Share-nya ada, Bu? Ada, Pak, ada. Ya. Nah, udah, Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini kita dihadapkan kepada kegiatan-kegiatan dalam rangka pengembangan sains, tapi di sisi lain kita berhadapan dengan etika-etika yang ada dalam kegiatan pengembangan ilmu tersebut. Maka pada hari ini saya akan membahas tentang riset rekayasa genetika ditinjau dari etika keilmuan. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama bahwa perkembangan ilmu dan teknologi terus berkembang tak terkecuali dalam bidang bioteknologi. Jadi kita tahu perkembangan ilmu terutama fisika, kimia, dan biologi itu secara terus-menerus berkembang tak kecuali dalam bidang teknologi. Dalam fisika dulu kita mengenal istilah makropartikel, sekarang sudah mikropartikel, bahkan sekarang sudah masuk ke nanoteknologi. Begitu juga dalam bioteknologi, dulu ada istilah biotabung dan sebagainya, tapi sekarang sudah masuk ke teknik cloning. Kemudian riset tentang bioteknologi mengalami tantangan bila berhadapan dengan etika dan moral. Kemudian yang berikutnya, ilmu dan moral itu termasuk dalam genus pengetahuan yang memiliki karakteristik masing-masing. Jadi ada sains, ada juga moral. Tiap-tiap pengetahuan mempunyai 3 komponen yang merupakan tiang penyangga tubuh pengetahuan yang disusunnya. Jadi setiap ilmu itu dibangun dari 3 penyangga atau 3 kodrat lah, istilahnya 3 kodrat pengetahuan untuk membangun pengetahuan itu sendiri. Apa itu 3 kodrat pengetahuan? Yang pertama yang disebut dengan ontologi. Kita dalam ilmu filsafat kita mengenal istilah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kalau ontologi itu berbicara tentang pengetahuan mengenai hakikat, realitas, dan objek di mana dalam kemudian itu berbicara tentang ontologi. Jadi ontologi itu berbicara tentang apa, kenapa, apa. Kemudian berbicara tentang epistemologi, berbicara tentang cara mendapatkan pengetahuan yang dalam kegiatan disebut dengan metode ilmiah. Ini yang disebut dengan mengapanya dan juga bagaimana. Ini dalam epistemologi itu disebut metode ilmiah, itu dalam dimasukkan sekarang juga dalam kegiatan kurikulum 2013 apa yang disebut dengan istilah pendekatan saintifik atau scientific approach yang kita kenal dengan 5M-nya itu. Tapi pada dasarnya metode ilmiah itu ada juga yang disebut metode ilmiah dasar dan ada juga yang disebut ilmiah lanjutan. Kemudian yang ketiga ada yang disebutkan aksiologi. Aksiologi itu berbicara tentang teori nilai berkaitan dengan penggunaan pengetahuan yang diperoleh. Jadi apanya itu berbicara tentang ontologi, epistemologinya berbicara bagaimana mendapatkan pengetahuan itu atau bagaimana teori itu dibentuk, bagaimana konsep itu dibentuk, hukum itu dibentuk, kemudian masuk ke apakah hasil dari pengetahuan atau hasil dari teknologi itu dapat bermanfaat atau tidak. Itu berbicara tentang aksiologi. Jadi sejatinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan itu kita merunut ke 3 komponen ini, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ilmu dalam perspektif sejarah kemanusiaan mempunyai puncak kecenderungan masing-masing. Jadi setiap ilmu itu, apapun itu, baik itu sains maupun sosial sains,
itu memiliki kemencerangan masing-masing. Tapi pada akhirnya bagaikan kotak Pandora yang terbuka, kecemerlangan itu sekaligus membawa malapetaka. Jadi ilmu itu terlihat bagus, tapi pada akhirnya bahwa dengan ilmu itu bisa juga bermanfaat bagi manusia, bisa juga meningkatkan martabat manusia, tapi pada sisi lain bahwa ilmu itu akan menjadikan malapetaka bagi manusia. Itu terjadi bagaimana manusia menerapkannya pada akhirnya. Itu berkenan dengan ilmu. Jatinya ilmu itu sejatinya ilmu itu harus bebas nilai sejatinya, tapi tidak bisa lepas dari moral itu. Nah, beberapa contoh, misalkan kimia. Kimia merupakan ilmu yang pertama yang sebagai kegiatan pseudo ilmiah yang bertujuan untuk mencari obat mujarab untuk hidup abadi dan seterusnya. Jadi awalnya ilmu kimia itu dicarikan bagaimana hidup itu bisa awet muda. Kemudian juga dicarilah susunan-susunan tertentu. Itu berkenaan dengan ilmu kimia. Mungkin kita juga sekarang mengenal istilah dengan kalau perempuan itu istilah dengan suntik dan sebagainya. Nah, itu perkembangan dari ilmu kimia. Kemudian menyusul fisika yang mencapai kulminasi pada teori fisika nuklir. Nah ini kegiatan fisika nuklir ini adalah proses fisi, yaitu di mana beberapa energi ini bisa pecah. Ada yang juga bisa bermanfaat, menghasilkan lampu. Contohnya adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini sudah dikembangkan di negara-negara maju seperti di Jepang. Tapi kemudian ketika ada tsunami, itu ternyata juga mendapatkan pengawasan yang ketat juga. Jadi manfaat dari teknologi nuklir itu bisa menghasilkan diantaranya sebagai sumber energi. Tapi di sisi lain, itu nuklir juga akan mengakibatkan terjadinya kehancuran. Contohnya adalah ketika bom Hiroshima dan Nagasaki itu yang disebut dengan bom nuklir itu. Itu salah satu contoh dari apa namanya pencapaian atau teori yang mencapai teori tertinggi itu di abad 19 itu adalah tentang fisika nuklir ini. Kemudian hari ini kita dihadapkan pada revolusi bidang genetik, ya. Nah, bagaimana kita mendapatkan sebuah anak yang hampir mirip dengan induknya. Mungkin ini yang orang biologi lebih paham bagaimana itu revolusi, bagaimana itu tentang genetikanya ini. Jadi bagaimana teknik cloning ini itu bisa terjadi seperti ini tuh, seperti apa. Sehingga nanti kita akan menggambarkan seperti ini. Dua buah kucing itu yang sama persis, baik dilihat jadi gen, kemudian DNA dan sebagainya. Itu berasal dari revolusi genetik. Lanjutkan. Nah, rekayasa genetika dapat memberikan hasil yang sangat menguntungkan bagi kehidupan dalam berbagai bidang. Seperti contoh, pasien diabetes tidak mampu membentuk hormon insulin dalam jumlah tertentu yang diperlukan untuk mengatur kadar gula dalam darah. Oleh karena itu, pasien diabetes ini memerlukan suntikan insulin sebagai tambahan. Jadi biasanya pasien diabetes ini kasusnya seperti ini. Nah, dulu insulin ini dihasilkan dari kelenjar pankreas seperti sapi atau babi. Nah, ini bagi umat Islam ini, ya, ini juga akan tanda tanya ini. Ketika insulin dimasukkan pada pasien umat Muslim, kemudian insulinnya diambil dari kelenjar pankreas, ini menimbulkan masalah juga. Mendinglah dari sapi, dari monyet dan sebagainya itu lebih mending. Tapi kalau dari babi atau anjing mungkin akan jadi masalah. Tapi dengan teknik rekayasa genetik, para peneliti berhasil memaksa mikroorganisme yaitu bakteri untuk membentuk insulin yang mirip sekali dengan insulin manusia yang dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Jadi para ahli ini membuat sebuah insulin ya berasal dari bakteri yang mampu dimasukkan pada yang dihasilkan oleh manusia ini sendiri. Jadi antar manusia dengan manusia sehingga manusianya itu nah di sini bisa lebih aman dari segi itu ya, tidak dihasilkan dari hewan. Nah, benar saja dapat bahwa insulin manusia tiruan ini bahkan lebih baik daripada insulin hewan dan dapat terima baik oleh tubuh. Jadi kalau dari manusia itu dengan baik diterima oleh manusia, tapi kalau dengan hewan ini mungkin ada. Jadi asalnya ini insulin ini berasal dari kelenjar pankreas sapi atau babi.
berasal dari hewan. Nah, tapi ada permasalahan juga ketika manusia dijadikan sebagai objek penelaahan yang akan menghasilkan bukan teknologi yang memberikan kemudahan, melainkan teknologi untuk mengubah manusia itu sendiri. Jadi sekarang ini bagaimana cara mengubah manusia itu sendiri? Ya, itu mungkin apa namanya? Adalah keinginan-keinginan orang-orang tertentu untuk mengubah manusia, ya, termasuk juga untuk mengubah umur manusia, untuk mengubah struktur kulit manusia dan sebagainya. Nah ini, ya, yang digunakannya untuk memberi kemudahan, tapi digunakan untuk mengubah manusia. Nah, di sini kita bagaimana? Nah, riset ini jika ditinjau dari etika keilmuan, ya, seperti itu permasalahan yang saya munculkan dalam. Baik. Berbicara tentang etika, secara epistemologi, etika itu berasal dari etos yang berarti watak kesulian atau adaptasi. Secara terminologi etika, cabang filsafat pemikiran tingkah laku atau perbuatan manusia dalam hubungannya dengan baik buruk. Jadi berbicara etis itu bisa baik atau bisa buruk. Ya itu berbicara etik. Ya. Kemudian ada juga moral. Kalau moral itu dari bahasa Latin mos, yang jamnya moris yang berarti adat atau cara hidup. Ya. Ada moral itu bisa ada juga moral agama, moral-moral yang lain. Etika dan moral sama artinya, tapi dalam penilaian syari ada sedikit perbedaan. Moral dan atau moralitas dipakai untuk perbuatan yang sedang dinilai. Adapun etika dipakai untuk pengujian sistem nilai yang ada. Jadi kita bisa bedakan antara moral dan juga etik, ya seperti itu. Nah, kemudian ada, halo Pak, ya. Kemudian ada sedikit permasalahan antara etika dan sains, ya itu. Sejak ilmu sudah terlalu banyak dengan masalah moral, namun dalam perspektif yang berbeda. Jadi ada permasalahan antara sains dengan moral. Nah, nanti akan saya berikan contoh bagaimana terjadinya masalah-masalah moral dan sains. Kemudian konflik bukan saja terjadi dalam ilmu alam, namun juga terjadi pada ilmu sosial di mana berbagai ideologi mencoba memperoleh masalah kehidupan. Permasalahan tersebut mempengaruhi dalam perjalanan riset dalam bidang sains, terutama dalam bidang rekayasa genetika. Ya. Nah, ini korban antara masalah-masalah yang muncul antara sains moral. Yang saya kutip ini adalah moral dengan gereja. Ya, Nicholas Copernicus ini dia mati karena menabrak moral gereja. Nicholas Copernicus dia merubah paradigma gereja yang menyatakan bahwa kalau bumi itu sebagai pusat tata surya atau geosentris. Kemudian dia rubah dari geosentris itu bahwa yang menjadi pusat tata surya adalah matahari, sehingga yang disebut dengan heliosentris. Nah, akibat dari dari perbedaan ini, maka dia dihukum mati karena berbeda dengan moral-moral atau perspektif gereja. Yang sama juga dengan Giordano Bruno, dia mendukung teorinya ini, teorinya Copernicus, yang menyatakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya, ya. Kemudian juga dia dihukum mati. Begitu juga Galileo Galilei juga dia mendukung ini. Galileo Galilei dia menghasilkan teleskop, ya, untuk meneropong bintang-bintang yang ada di sana. Dia lebih memperkuat lagi teori-teori yang dikemukakan oleh Copernicus. Nah, Galileo Galilei ini dia diteruskan oleh Newton dan juga Johannes Kepler. Newton yang juga terkenal juga dengan hukum-hukum Newtonnya, dan John Kepler juga kita terkenal dengan ahli astronomi. Jadi kedua orang ini mendukung teorinya Nicholas Copernicus yang menyatakan bahwa matahari sebagai pusat tata surya, bukan bumi yang merupakan pusat tata surya. Sehingga ketiga orang ini mati diakibatkan dari perbedaan pendapat dengan pendapat-pendapat gereja pada waktu itu. Kemudian yang ini yang terkenal dengan Cogito, yang berpikir jika berpikir maka aku ada. Ini adalah Rendeka. Dia juga memiliki pendapat yang berbeda dengan pendapat gereja, sehingga akhirnya dia juga dinyatakan dihukum mati, tapi tidak jadi. Itu perbedaan atau masalah yang timbul antara sains dan moral, sehingga ilmuwan yang berbeda pendapat dengan moral
moral yang ada pada waktu itu, artinya kesepakatannya pada itu dia harus berani menanggung resiko. Nah, penerapan dari ilmu pengetahuan teknologi membutuhkan dimensi etis. Nah, jadi penerapan iptek itu sejatinya seharusnya itu menimbulkan adanya dimensi etis atau etika sebagai pertimbangan dan kadang-kadang berpengaruh pada proses lanjut ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi maju tidaknya ilmu pengetahuan teknologi untuk penelitian lanjutan itu nanti akan dinilai oleh yang berkaitan dengan etika. Tanggung jawab etis merupakan suatu yang menyangkut kegiatan maupun pengetahuan dan teknologi. Ilmuwan dalam mengembangkan teknologi itu yang pertama harus memperhatikan kodrat manusia. Jadi kalau berhubungan dengan manusia itu harus memperhatikan kodrat manusia. Yang kedua martabat manusia. Jadi keberadaan manusia itu harus benar-benar dijaga. Yang ketiga menjaga keseimbangan ekosistem, kemudian bertanggung jawab pada kepentingan umum, kepentingan generasi mendatang dan bersifat universal. Itulah hal-hal yang diperhatikan bagi siapa saja yang menjadi ilmuwan bila mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemajuan dalam bidang teknologi memerlukan kecerdasan manusia dalam arti yang sesungguhnya, yakni kecerdasan untuk mengerti mana yang layak dan tidak layak, yang buruk dan yang baik. Ini yang harus diperhatikan. Tugas terpenting dari pengetahuan teknologi adalah menyediakan bantuan agar manusia dapat bersungguh mencapai pengertian tentang martabat dirinya. Kemudian, iptek bukan saja sarana untuk mengenal manusia saja, tetapi merupakan hasil perkembangan dan kreativitas manusia sendiri. Nah ini. Nah sekarang kita coba sedikit mengenalkan diri tentang rekayasa genetik. Rekayasa genetik merupakan pembentukan kombinasi genetik yang baru dengan cara penyisian molekul DNA. Jadi yang baru itu menyisipkan molekul DNA dalam suatu vektor sehingga memungkinkan untuk terindikasi dan mengalami perbanyakan di dalam satu sel organisme yang lain yang berperan sebagai sel inang. Jadi di sini adanya sel yang disisipkan melalui DNA itu ke dalam sel inangnya. Ya. Rekayasa genetik memiliki manfaat. Yang pertama, mengevaluasi dan mempelajari masing gen akan diperoleh pengetahuan tentang fungsi dan mekanisme kontrolnya. Yang kedua, teknik rekayasa memungkinkan penerapannya produk gen tertentu dalam waktu lebih cepat dan lebih besar daripada produksi secara konvensional. Itu manfaat dari rekayasa genetik. Nah, kemudian di antara rekayasa genetik itu ada istilah dengan teknik cloning, ya. Teknik cloning itu dilakukan pada manusia, pada hewan. Kata klona itu berasal dari Yunani yang berarti ranting. Ini minat dalam proses peluang organisme terutama timbul potensi menghasilkan sel puncak. Nah ini yang disebut dengan sel puncak, yaitu dapat menghasilkan jaringan yang berbeda. Tujuan utama pengklonan embrio manusia bukanlah reproduksi. Nah ini, jadi sekarang itu terjadi pengklonan pada manusia. Dulu itu pada hewan, seperti yang terjadi pada domba doli itu. Nah sekarang pada manusia, tapi bukan bertujuan untuk reproduksi, pengklonan embrio ya. Jadi ini berasal dari embrio. Jadi bukan manusianya sudah salah lagi, tapi embrionya manusia, bakalnya manusia, ya. Tapi bukan bertujuan untuk reproduksi, melainkan ada tujuan tapi pembuatan sel puncak untuk mengobati berbagai penyakit manusia. Jadi, halo Pak? Ya. Jadi embrionya ini, ya, embrionya ini itu bukan untuk menghasilkan manusia lagi, tapi menghasilkan sel-sel yang dapat digunakan untuk mengobati penyakit manusia. Sel puncak atau stem cell merupakan sel yang relatif belum terspesialisasi dan dapat memproduksi diri secara tak terbatas. Nah ini, kalau orang biologi lebih paham bagaimana sel itu nanti ada yang sudah spesial, ada yang juga belum. Ini dalam embrio, tapi embrio manusia ya. Dalam kondisi yang sesuai berdiferensiasi menjadi sel terprodukasi dari tipe sel atau lebih. Itu yang disebut dengan sel puncak itu. Ya, penelitian dengan sel puncak embrionik atau dewasa merupakan sumber data yang berharga tentang diferensi. Jadi ada embrio dan juga ada sel puncak dewasa. Tujuan dari penelitian adalah menjadikan sel untuk perbaikan organ atau penyakit. Ya, itu jadi tujuannya untuk perbaikan organ atau penyakit. Misalkan sel pankreas penghasil insulin bagi penderita diabetes atau jenis sel otak tertentu bagi penderita Parkinson atau penyakit Parkinson. Jadi ada sel otak bisa diklon. Kan? Nah, potensi perkembangan sel puncak terbatas untuk jaringan tertentu. Awas, ini batasannya, ya.
Sel punca embrio, embryonic stem cell lebih menjanjikan daripada sel punca dewasa. Ini, jadi kalau embrio itu lebih bagus katanya dibandingkan dengan uh, yang misalkan sudah jadi manusianya itu sendiri, dibandingkan dengan embrionya. Satu-satunya cara untuk menurunkan sel adalah dengan memanen dari embrio manusia yang menunjukkan isu etis dan politis. Nah, ini, jadi sel itu dipanen dari embrio manusia, ya, tapi menghasilkan ini isu etis dan politis. Perdebatan-perdebatan etis dan moral tidak akan terjadi jika sel yang berkromasi dikenal dengan sel-sel punca pluripoten, ya, terinduksi, dapat melakukan sama hal yang dilakukan oleh embryonic stem cell. Ini. Nah, aplikasinya seperti ini, aplikasi medik. Nah, ini orang sakit, ya, dengan teknologi semakin banyak digunakan dalam bidang kelainan dari berbagai penyakit lain, serta menawarkan potensi yang baik atau bahkan kesembuhan total untuk penyakit genetik. Jadi biasanya ini digunakan dalam penyakit genetik, ya. Penyakit genetik itu biasanya penyakit turunan, seperti itu. Kemudian ini bukti forensik dan profil genetik. Nah, sekarang itu dikembangkan untuk menganalisis suatu kejadian. Misalkan dengan teknik DNA itu, ya. Ini ulangan short tandem response ini dalam DNA itu yang disebut jaringan tertentu dari tubuh yang ditemukan di tempat kejadian perkara dapat menunjukkan bahwa bukti kuat bahwa seorang betul-betul bersalah atau tidak bersalah. Atau misalkan dapat dijadikan sebagai orang yang sudah mati, yang sudah hancur, halo, Ya, yang terus musuh Pak. tubuhnya itu bisa dengan teknik DNA ini. Ini suatu kasus di Amerika, ya, pada tahun 1984 di Washington ini dia dinyatakan telah membunuh, ya, telah membunuh, kemudian dia itu dihukum, ya, tahun 2000 dilakukan analisis, ternyata setelah 17 tahun, ya, dilakukan analisis, ternyata si ini itu tidak bersalah, karena melakukan sistem STR, ya. Jadi ini bisa digunakan dalam penelitian forensik, ya, forensik untuk membuktikan bahwa dia itu benar-benar melakukan tindakan hukum atau tidak. Dan ini sudah 17 tahun berada di penjara, akhirnya setelah dia lakukan analisis oleh oleh ilmuwan dan juga mungkin hakim di Amerika pada waktu itu dia tidak nyatakan tidak bersalah. Kemudian ada teknologi pertanian sudah sering, kemudian ada pembersihan lingkungan juga, ini merupakan daripada rekayasa genetik, ya. Baik, saya sampaikan kesimpulannya. Ya, kesimpulannya, kemajuan penelitian dalam bidang kita memungkinkan untuk sekuen genom lebih dari makhluk hidup yang merupakan kontak informasi berdasarkan gen. Peningkatan kecepatan biaya penelitian sekuen telah menimbulkan sejumlah pertanyaan etis yang penting. Secara moral, harus dilakukan evaluasi etis terhadap suatu objek yang dalam objek formal ontologis atau sains, ya. Menghadapi kenyataan riset yang telah menjadi kenyataan, maka moral hanya mampu memberikan penilaian yang bersifat aksiologis. Bagaimana sebaiknya rekayasa digunakan untuk keluhuran martabat dan eksistensi manusia. Jadi sebaiknya seperti ini. Pertimbangan etis serta kekhawatiran tentang potensi bahaya lingkungan kesehatan dimungkinkan akan memperlambat sejumlah aplikasi bioteknologi. Jadi kalau harus kita mempertimbangkan masalah baik dan buruknya, maka perkembangan sains dan teknologi atau khususnya bioteknologi itu akan terlambat. Termasuk juga isu-isu sekarang yang COVID-19 itu juga apakah ada hubungannya dengan ini atau tidak. Ada juga orang yang sudah beranggapan ini merupakan produk dari bioteknologi, kemudian katanya bocor dan sebagainya, tidak tahu lah sebenarnya, ya, tapi cuma isu atau apa, tidak tahu yang sebenarnya. Kemudian yang selanjutnya selalu ada bahaya, banyak kerja akan menghambat penelitian besar dan persiapan. Nah, salah satu cara untuk menggunakan teknologi DNA harus dilakukan dengan rendah hati dan berhati-hati sehingga martabat dan eksistensi manusia tetap terjaga. Ini yang harus kita tahankan dalam rangka menjaga martabat manusia berhubungan dengan bioteknologi, ya. Nah, ini daftar bacaan yang pernah saya baca, ya, seperti ini. Nah, ada pepatah mengatakan cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Pak Nur Yakin selaku presenter yang telah memaparkan materi dengan begitu jelas. Di sini dikatakan bahwa rekayasa genetika merupakan salah satu pencapaian ilmu pengetahuan yang luar biasa. Materinya sangat menarik sekali. Barangkali di sini Bapak, Ibu, ada yang mau ditanyakan, bisa raise hand ataupun melalui chat yang ingin ditanyakan kepada narasumber kita mengenai rekayasa genetika. Halo Bu. Ya Pak. Baik Bapak, Ibu semuanya, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ibu Megasari. Wai, Ibu Megasari Ya. raise hand. Ibu Megasari. Baik, Ibu Mega, Bu Mega bisa bertanya langsung. Ya. Terima kasih atas waktunya. Silakan Bu. Kedengaran Pak? Ya, kedengaran Bu, silakan. Ini mengenai rekayasa genetika ya Pak ya? Ya Pak, Bu. Bu, saya Pak. Bu. Saya. Bu, ya. Kebetulan saya bergabungnya agak terlambat gitu ya, jadi tidak menyimak dari awal. Bu, kurang jelas Bu. Apa? Kurang tarik. Abi terus Bisa kan. Bu. Kebetulan saya tidak dari awal ya, masuknya agak terlambat gitu. Berkaitan dengan rekayasa genetika ini Pak, tadi kalau tidak salah dengar ini mengenai COVID juga ya Pak ya, ada kaitannya gitu. Oh gitu Bu ya? Apa? Iya, silakan lanjut Bu. Ya. Nah, menurut hasil literasi Bapak atau analisa Bapak, adanya pernyataan bahwa ini merupakan bukan senjata makhluk hidup, rekayasa biologi gitu. Apakah pernyataan tersebut bisa dibenarkan Pak, atau memang ini benar-benar murni dari hewan? Baik, terima kasih Bu. Sampai saat ini saya belum membaca artikel bahwa ini merupakan suatu konspirasi global ya untuk perang, ada istilah apa, perang dingin gitu. Iya, Saya belum baca betul. sumber-sumber itu. Ya. Hanya saja apakah nanti dimungkinkan seperti itu, ada juga kemungkinan kalau melihat dari proses ini. Tapi apakah ini murni, kita juga saya belum mendapatkan sumber yang akurat berkenaan dengan COVID-19 ini ya. Tapi yang jelas bahwa artikel-artikel yang beredar pada hari ini itu ya sementara itu dari hewan kelelawar itu yang yang menyerang manusia. Tapi kalau misalkan dilihat dari itunya, bisa saja kan bagaimana kan itu sekuen genom. Jadi diambil dari misalkan dari hewan itu kemudian diolah lagi, bisa saja bocor dan sebagainya. Kalau dilihat dari kemungkinan adanya itu, tapi selama ini belum ada sumber yang pas mengatakan bahwa ini adalah bocor laboratorium atau apa. Tapi yang jelas sumber informasinya ini ya wabah dari hewan saja gitu. Sedikit lagi Pak, satu lagi boleh nggak? Ya boleh Bu. Nah, kemudian kemarin ada isu itu penangkapan yang katanya yang membuat dari si pembuat virus COVID ini. Bagaimana Pak dengan hal itu? Kalau nggak salah gitu. Mohon maaf Bu, berkenan dengan itu. Yang pertama saya belum mendapatkan informasi, yang kedua juga apakah virus ini dibuat atau tidak.
Tapi yang jelas dalam dunia bioteknologi, kita tahu bersama bahwa virus itu pasti ada antivirusnya kan, seperti itu. Di Iya, mana kalau virus itu ada, maka dibuatlah apa namanya, antinya ya. vaksinnya itu. Iya. Nah itu, bahwa dibuatlah vaksinnya. Berarti virus itu bisa dibuat oleh dengan cara-cara seperti ini. Apakah itu apa namanya? Apakah itu dibuat oleh seorang yang sekarang ditangkap? Saya Oh, tidak tahu berkenan dengan sumber itu, Bu. Ya, oh iya. terima kasih Bu atas informasinya. Ya, Ya. tapi Bapak maaf ya, saya ini kan cuman pengen tahu aja, kan kebetulan ini sedang membahas ini, barangkali ada kaitannya aja begitu ya Pak ya. Iya, nggak apa-apa Bu. Justru Ya. saya dengan ini jadi banyak tahu dari Ibu. Oh Ada, masa? Aduh jadi iya, malu. jadi banyak tahu Kita. dari Ibu seperti itu. Tapi kalau bicara tentang ini, dimungkinkan bahwa virus itu dibuat. Ini menurut saya tadi Bu, Iya, iya. dimungkinkan dari virus itu dibuat, ada kemungkinan karena ada vaksinnya seperti itu. Jadi Oh iya. beberapa virus itu, Bu, beberapa virus itu kan ada vaksinnya. Berarti ada kemudian model duplikat lagi untuk membuat virus. Gitu. Itu kalau teori dari ini. Tapi kalau itu apakah itu COVID-19 itu buatan manusia atau bukan? Itu belum ada sumber seperti itu, Bu. Saya tidak menyatakan bahwa COVID-19 itu buatan Oh manusia. Terima iya, kasih, Bu. sedikit Ya, lagi Pak. teri- Pak, sedikit lagi, satu lagi. Ya, Bu. Silakan, Bu. ya, sih. Gini, saya teh pernah apa ya baca gitu, manusia cloning kalau nggak salah. Eh ya, pernah Bapak tahu nggak manusia cloning? Untuk klonan manusia memang sudah berjalan, Bu, tapi itu dalam etika semua agama yang di dunia melarangnya. Jadi sampai saat ini pengklonan manusia itu belum dilaksanakan secara utuh, ya. Baru Oh, kemudian pernah terjadi cloning itu pada hewan yaitu domba dolinya itu. Untuk iya. manusia sampai sekarang kalau manusianya secara utuh belum ada, Bu. Oh gitu. Ya, Ya, belum ada tadi cloning secara manusia secara utuh. kalau Cloning kalau secara manusia kalau secara utuh. begitu Tapi yang kalau mungkin yang klon-klon yang lain mungkin ada. oh gitu. Bu, maaf Bu, Ya, berkenaan dengan ini Bu, mohon maaf, saya tidak membahasnya bioteknologi, tapi saya akan membahasnya apakah bioteknologi secara etis itu boleh atau tidak bila berhubungan dengan manusia. oh Karena iya, iya, iya. tadi sudah saya katakan bahwa ketika berhubungan dengan manusia, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan, martabatnya manusia, kodratnya manusia, dan sebagainya. Oh iya, iya. Jadi saya tidak membahas tentang apa namanya tentang bioteknologinya berkenan dengan ini genetiknya, tapi berkenan dengan bagaimana riset genetika itu dihadapkan pada metode etis berdasarkan kerangka dari filsafat yaitu epistemologi, kemudian berhadapan dengan ontologinya, epistemologi, dan aksiologinya yang nanti berhubungan dengan nilainya itu. Apakah boleh riset ini diterapkan pada manusia? Nah itu pertanyaannya. Oh Karena iya. yang berhubungan dengan manusia, mohon maaf Bu, apalagi Ya. kalau umat Islam, otomatis kalau misalnya klon manusia itu kan hukum waris, hukum apa lagi nikah dan sebagainya. Siapa yang nikahkannya kalau misalnya manusianya hasil klon kan seperti itu. Oh Nah itu iya. saya membahas tentang apa namanya etis tidaknya jika riset itu digunakan pada manusia secara utuh karena Oh kita iya. harus memperhatikan kodrat dan martabat manusia. Itu Bu yang saya bahas. Kalau berkenan dengan bioteknologi secara utuh mungkin bisa ke Bu Ai Bu yang lebih itu dari beliau dari biologi Bu. Ya, terima kasih Pak. Ini saya apa ya? Jadi biar tidak ke apa? Kebetulan ini yang dibahas mengenai ini barangkali gitu Pak. Soalnya ada beberapa bacaan yang kadang mengganggu saya, ini kebenarannya bagaimana gitu. Oh gitu ya. Ya, tapi Ya terima kasih Bu saya juga. ya, tapi atas penjelasan Bapak, oke, terima kasih gitu ya Pak ya. Maaf banget Bapak ya, nggak Yo apa-apa. sama-sama Bu. Ya, terima kasih Bu Mega. Kemudian terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan penjelasan. Mudah-mudahan Bu Mega bisa menjadikan ini referensi. Sedikit saya menambahkan bahwa menurut fatwa MUI bahwa melakukan rekayasa genetika dengan mengubah dan merekayasa sel kromosom terhadap tumbuhan ataupun hewan dan mikroba, hukumnya itu mubah atau boleh. Sementara untuk kepada manusia sendiri itu harus dilihat dulu dari segi manfaat dan kebaikan serta kemaslahatannya. Begitu.
Baik, untuk selanjutnya masih ada pertanyaan ini dari Ibu Siti Watini. Ibu Siti memberikan pertanyaan, apakah bayi tabung termasuk ke dalam rekayasa genetika? Silakan Pak, bagaimana? Ya, baik Bapak Ibu. Baik, bayi tabung termasuk bidang rekayasa genetik ya, itu juga salah satu, tapi tidak ke genetiknya kan kalau bayi tabung itu, ya, tidak ke apa namanya. Saya kurang begitu paham dengan proses terjadinya bayi tabung. Mungkin Bu Ai juga bisa lebih itu, karena apa namanya, fokus saya ini rekayasa genetik itu dihadapkan pada tadi etika moralnya itu ya yang menjadi permasalahannya itu. Silakan Bu Ai mungkin bisa menambahkan tentang bayi tabung. Saya Kalau kurang paham tentang bayi tabung itu. kalau secara detail saya juga tidak terlalu mendalami ya Pak mengenai bayi tabung. Justru sangat kesulitan gitu untuk menjelaskan seperti apa prosesnya, kemudian dampaknya ini juga ini diperbolehkan atau tidak dari segi mananya juga. Mohon maaf, saya belum bisa menjelaskan secara detail Pak untuk mengenai bayi tabung. Tapi barangkali yang lain bisa membantu memberi penjelasan mengenai bayi tabung. Atau gimana ini Pak? Tapi kan kalau bayi tabung itu seperti ini Bu. Bayi tabung itu eh, si sel telur seseorang, kemudian si spermanya itu disatukan dalam rahim seseorang. Jadi dititipkan kan. Ada 3 orang manusia, A, B, dan C. Kemudian si spermanya si A diambil, sel telurnya si B juga diambil dan dititipkan ke si C. Itu juga apa namanya? Itu yang mungkin yang disebut dengan bayi tabungnya itu seperti itu. Saya juga kurang paham tentang bayi tabung itu. Cuman yang saya dapat gambaran ya bahwa untuk proses bayi tabung itu sendiri ini harus diambil dari pasangan suami istri ya Pak. Ya. Kalau yang saya dengar masih bisa diperbolehkan dan masih bisa dilakukan, itu pun dengan aturan tertentu. Kenapa proses bayi tabung sendiri harus dilakukan? Itu Pak. Ya, terima kasih Bu. Baik, masih ada yang mau bertanya? Baik, Bapak Ibu, masih adakah yang mau bertanya? Atau begini Pak, saya mau menambahkan, Ya boleh Bu, silakan Bu. menurut Bapak sendiri di era bioteknologi ini mengenai rekayasa genetika yang sudah dirasakan di kita bisa memberikan contoh barangkali? Ya, kalau di kita itu contohnya kemarin yang pada kapan terjadinya gitu kan manusia yang korban jatuh kapal itu melalui itu teknik DNA itu salah satu rekayasa genetik juga. Seperti yang kapal itu yang dari Air Asia itu korban-korban Air Asia kan sudah lapuk-lapuk semua itu. Jadi tidak tahu ini kepalanya siapa, ini kulitnya siapa, itu kulitnya siapa, tapi dilakukanlah apa namanya? Dilakukanlah tes DNA. Nah, tes DNA-nya itu merupakan dari bioteknologi rekayasa genetiknya itu. Karena kalau berbicara dari genetik yaitu DNA itu kan genetiknya di sana kan, di DNA itu. Ya, ya. Terima kasih sekali. Kebetulan siang ini ada Ibu Dini Siti Anggreni, beliau merupakan guru biologi. Dan saya berharap sekali Ibu mau memberikan tanggapannya. Ya, mangga Silakan, Bu Bu. Dini. Halo. Ya, halo Bu. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Warahmatullahi ini tentang bayi tabung ya. Ya, Bu. Ya. Oke, sedikit ya. Sebetulnya saya memang background saya biologi, tetapi
Memang selama bertahun-tahun saya mengajar itu bukan di biologi ya, tapi mengajar IPA. Oke, tapi mungkin saya akan sedikit berbagi apa yang saya ketahui tentang bayi tabung. Jadi tentu saja kalau misalnya di Indonesia, bayi tabung ini harus ada syarat-syaratnya. Yang pertama berasal dari suami istri yang sah gitu ya. Jadi tidak boleh kalau misalnya di Indonesia kita mau punya bayi tabung, lalu kemudian si sel telur atau sel sperma itu berasal dari sepasang atau misalnya berasal dari sumber yang tidak jelas itu dari mana gitu ya. Jadi bayi tabung ini sebetulnya dinamakan in vitro fertilization atau IVF kalau saya baca gitu ya, berdasarkan literasi. Jadi ini adalah suatu pilihan alternatif bagi pasangan yang ingin punya anak, tetapi memang ada beberapa kendala. Kendalanya itu pertama bisa dari suami atau bisa dari istri. Karena memang ada beberapa hal yang mengakibatkan si suami istri ini memang tidak bisa istrinya itu hamil. Ada misalnya karena jumlah spermanya tidak mencukupi, kan harusnya memang ada batas di mana sperma itu lebih dari 5 juta ya per cc-nya gitu. Nah ini tidak lebih dari itu maka dianggap tidak fertil atau tidak fertile ya, atau steril gitu. Misalnya atau ada kendala di dalam kandungan istri bisa seperti itu. Nah salah satu jalannya ini adalah bayi tabung. Jadi diambil sel sperma dan sel telur yang paling baik. Kemudian ini bisa beberapa hal bisa dititipkan di istrinya sendiri kalau misalnya uterus kalau nggak salah. Uterus tuh Bapak ini apa ya? Uterus tuh rahimnya bagus gitu. Bisa atau bisa memakai rahim orang lain. Seperti itu. Itu kira-kira. Jadi sel telur yang sudah dibuahi gitu ya di luar biasanya ini akan menjadi zigot dan zigot itu dipindahkan ke dalam rahim wanita yang sehat gitu dan nanti akan tumbuh dan membesar sampai akhirnya nanti bisa dilahirkan si bayi tersebut. Tapi memang si zigot tersebut atau sel sperma dan sel telur yang sudah dibuahi itu yang dilakukan di luar biasanya ini bisa ada dua options. Yang pertama adalah di ibunya sendiri, berarti ini ayahnya yang bermasalah. Atau di rahim orang lain, kalau misalnya ibunya memang bermasalah di rahimnya. Itu kira-kira Pak, sekilas tentang bayi tabung. Ya, terima kasih Bu. Sangat detail sekali. Ya. Saya udah nggak baca selama almost beberapa tahun karena nggak ngajar biologi gitu, tapi ngajar penjelasannya bisa dipahami ya. Mohon maaf Bu atas kekurangannya. Ya, terima kasih sekali Bu. Terima kasih. Kemudian selanjutnya ada yang raise hand, Ibu Nisa. Kepada Ibu Nisa dipersilakan. Halo. Halo Ibu Nisa. Ibu Nisa. Oh iya, satu lagi mau menambahkan teman saya ada yang melakukan bayi tabung dan alhamdulillah berhasil. Jadi bayi tabungnya itu sekarang kembar tapi bukan identik. Itu 2 orang, dua-duanya putri gitu ya, dua-duanya kelaminnya perempuan. Gitu Bu. Jadi ada yang melakukan bayi tabung dan ternyata memang disimpan bayi tabung tersebut di rahim ibunya sendiri. Jadi nggak memakai rahim orang lain. Itu. Tapi memang prosesnya bayi tabung karena sudah 5 tahun tidak punya anak,
ada permasalahan yang tidak bisa saya sampaikan gitu ya di sini. Ya. Jadi diputuskan untuk menjalani bayi tabung pasangan suami istri yang sah. Kemudian alhamdulillah berhasil. Jadi bayinya itu kembar tapi bukan identik gitu ya Bu ya. Ya. Bapak silahkan Terima Ibu. kasih Bu Ya. penjelasannya. Ya, Kemudian sama-sama. Ibu Nisa sudah terhubung? Ibu Nisa, gimana Pak ini masih ada waktu? Ya, silakan kalau ada yang bertanya, Bu. Kalau tidak ada, mah Kalau tidak ada, ini gimana Pak Dede, ini waktunya masih ada? Masih bisa dilanjut? Ada 11 menit lagi, Bu. Oh iya. Waktunya masih lama ya, Pak? Ya, silakan Pak, Bu, barangkali ada yang mau ditanyakan atau Bapak mau menambahkan lagi? cukup sepertinya Bu dari saya. Oh iya. Ya. Kalau begitu, mungkin untuk siang ini kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih sekali kepada seluruh partisipan dan terima kasih sekali kepada Ibu Dini yang sudah menjelaskan dengan begitu detail. Baiklah, untuk siang ini, untuk acara siang ini saya cukupkan sampai di sini. Sebelumnya, saya terima kasih kepada Bapak Nur Yakin yang telah memaparkan materi dengan begitu jelasnya. Baik, akan saya ambil kesimpulan bahwa kemajuan penelitian dalam bioteknologi ini memungkinkan untuk memperoleh sequence genom lengkap dari makhluk hidup yang merupakan kotak informasi yang berharga tentang gen-gen. Kemudian peningkatan kecepatan dan penurunan biaya penentuan sequence genom manusia telah menimbulkan sejumlah pertanyaan etis yang penting. Secara moral harus dilakukan evaluasi etis terhadap suatu objek yang tercakup dalam objek formal ontologi sains. Maka dari itu, salah satu cara untuk melanjutkan penelitian tentang teknologi DNA harus dilakukan dengan rendah hati dan berhati-hati sehingga martabat dan eksistensi kemanusiaan tetap terjaga. Baik Pak, Bu, terima kasih sekali yang sudah bergabung di acara kami. Mudah-mudahan siang ini acara kita diberikan keberkahan dan kemanfaatan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih kepada PJ Wilayah Pak Alam Bahtiar yang sudah berkenan hadir. Kemudian kepada Ibu Dini yang dengan detail telah memberikan penjelasannya. Dan terima kasih kepada Ibu Nisa selaku Ibu Instruktur. Dan terima kasih kepada semua partisipan yang telah hadir siang ini. Terima kasih Pak. Sekian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Nur Yakin MPD yang telah menyampaikan materi begitu mendetail dan juga begitu luas ya. Bapak dan Ibu juga akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Indrayani SPD yang sudah memfasilitasi menjadi moderator yang cukup baik dan begitu semangat ya kegiatan ini. Oke, Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikian tadi acara talk show yang dapat disampaikan. Semoga dapat meningkatkan pemahaman dan juga wawasan kita semua, Bapak Ibu, terutama dalam riset rekayasa genetika. Kami ucapkan terima kasih atas segala atensi, perhatian, dan kerjasama dari Bapak dan Ibu atas terselenggaranya kegiatan talkshow ini. Mari kita tutup bersama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.